Halo, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Dini Yakob. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana mengatur keuangan sebagai keluarga Kristen. Kita perlu menyadari bahwa mengelola uang adalah masalah spiritual. Tahukah Anda bahwa Yesus sering berbicara lebih banyak tentang uang daripada tentang topik lainnya? Mengapa uang begitu berarti bagi Yesus? Bagi Yesus, sikap kita terhadap uang sangatlah penting karena itu merupakan cerminan dari sikap kita terhadap Tuhan Allah. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan Allah, termasuk uang ya. Dia memilikinya dan Allah mempercayakan kepada kita untuk digunakan bagi tujuannya. Kesuksesan finansial yang sejati tidak berasal dari akumulasi yang besar di rekening bank kita, tetapi dari mengikuti rencana Tuhan untuk keuangan kita. Saat kita melakukan ini, Dia akan menyediakan semua kebutuhan kita. Apakah masalah uang sering menyebabkan ketegangan dalam keluarga Anda? Apakah sulit bagi Anda untuk mengatur keuangan Anda dan mengetahui di mana posisi Anda sebenarnya? Jika demikian, pertimbangkan rencana 3 langkah sederhana yang akan saya bagikan untuk pengelolaan uang yang berhasil. Pertama, berikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebagai orang Kristen, prioritas keuangan pertama kita sama seperti di setiap bidang kehidupan lainnya. Seharusnya adalah Allah dan pekerjaannya. Nah, masalah mengelola semua karunia kita termasuk keuangan kita sangat penting bagi Tuhan. Mencari tahu berapa banyak untuk memberi minimal cukup mudah karena Alkitab menginstruksikan kita untuk memberikan persepuluhan atau 1/10 dari penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan. Anda mungkin berpikir, bagaimana kita bisa melakukan itu ketika kita sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita? Ingatlah janji Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, tanyakan kepada mereka yang memberikan persepuluhan. Tanyakan tentang pengalaman mereka. Saya tidak pernah mendengar orang mengatakan bahwa masalah keuangan mereka dimulai atau menjadi lebih buruk ketika mereka mulai memberi persepuluhan. Sebaliknya, orang yang memberi persepuluhan tampaknya lebih baik daripada mereka yang tidak. Ini adalah salah satu dari banyak misteri tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam keuangan kita ketika kita memberi kepada Tuhan lebih dulu. Lalu yang kedua, sisihkan dana untuk tabungan rutin. Jangan rencanakan tabungan Anda setelah Anda merencanakan pengeluaran Anda, karena pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang mencoba ini jarang berhasil. Anda dapat memutuskan untuk menjadikan ini sebagai persentase dari penghasilan Anda, dan ini mungkin akan berubah seiring Anda menjalani berbagai tahap kehidupan. Semua perencanaan keuangan akan memberitahu Anda bahwa semakin cepat Anda mulai menabung, semakin banyak yang dapat Anda tabung. Jadi rencanakan untuk memulai sekarang ya. Nah, supaya tabungan uang Anda tidak turun nilainya, baik juga jika dapat mulai menabung di tabungan pegadaian ya, tabungan emas. Anda dapat menabung 200.000 setiap bulan atau berapapun di rekening itu. Kalau ditabung di rumah pasti tergoda untuk menggunakannya. Kalau ditabung di rekening bank juga berkurang nilainya. Tetapi kalau ditabung di tabungan emas, menabung emas, nilainya semakin hari semakin naik ya. Lalu yang ketiga, pergunakan sisanya untuk apa yang Anda butuhkan. Kunci manajemen uang yang baik adalah manajemen pengeluaran. Kita perlu belajar untuk hidup di bawah kemampuan kita dan puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini sulit bagi kita semua, tetapi ini adalah pelajaran hidup yang sangat penting. Kuncinya adalah mengembangkan anggaran yang baik yang pada dasarnya merupakan rencana pengeluaran. Jika Anda belum pernah memiliki anggaran, habiskan 2 atau 3 bulan untuk melacak pengeluaran Anda.
Cobalah mencatat setiap kali Anda membelanjakan uang sehingga Anda dapat meningkatkan pemahaman anggaran Anda. Kemudian periksa kebiasaan Anda dan tentukan bagaimana Anda ingin melanjutkan dan di mana Anda perlu mengurangi. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana mengatur keuangan pengeluaran kita ya. Siapkan beberapa amplop untuk memasukkan setiap pos yang diperlukan ya. Ini saya membuat anggaran untuk bulanan dengan penghasilan 3 juta ya, di mana tidak ada anggaran pendidikan, cocok bagi keluarga muda atau orang-orang yang sudah pensiun dengan pensiun 3 juta ya. Saya akan memberikan contohnya. Ini ada uang 3 juta. Saya sudah membuat catatan di mana pos-pos yang harus dikeluarkan. Pertama, saya akan memasukkan, karena penghasilan 3 juta, jadi saya akan memasukkan 300.000 ke dalam amplop persepuluhan ya. Ini dimasukkan ke dalam amplop persepuluhan 300.000. Lalu yang kedua, saya merencanakan tabungan setiap bulan 200.000. Lalu memberi kepada orang tua atau orang lain ya. Jadi yang pertama kepada Tuhan Yesus ya, Yesus, lalu tabungan kita, lalu kepada orang lain. Nah, saya menganggarkan untuk memberi kepada orang tua atau orang lain ya, bagi yang masih punya orang tua dapat memberikan kepada orang tua. Ini saya menganggarkan 200.000 dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kebutuhan pokok ya, itu beras, sayur dan lauk pauk ya, itu dimasukkan sendiri-sendiri supaya kita bisa tenang mengelolanya. Beras dianggarkan 300.000 dimasukkan ke dalam amplop ya. Lalu sayur 300.000 untuk 1 bulan, jadi 1 hari 10.000 untuk membeli sayur. Lalu kebutuhan lauk dan buah 450.000 1 bulan. Ini berarti 1 harinya 15.000 ya. 450, 1, 2, 3, 4, ini 450 ya. 450 dimasukkan ke lauk, untuk lauk dan buah dalam 1 bulan. Membeli roti ya, roti dimasukkan ke dalam amplop juga. Roti bisa dimasukkan ke dalam amplop ya, untuk roti atau snack ya. Lalu sekarang kebutuhan energi ya, misalkan gas LPG untuk memasak kita. Gas LPG dimasukkan 100.000. Lalu bensin ya, ini untuk naik sepeda motor ya, bensin 100.000. Lalu listrik kita anggarkan 150.000. Lalu servis, mungkin servis sepeda motor ya, kita masukkan 100.000. Lalu sabun dan lain-lain, sabun cuci atau sabun untuk mandi ya, kita anggarkan 100.000, dimasukkan 100.000. Nah, kita juga ikut kesehatan ya, BPJS kesehatan kita masukkan 200.000. Lalu untuk arisan, biasanya kita punya kumpulan di RT ya, arisan itu kita masukkan 50.000 arisan. Jadi ada banyak arisan, saudara harus belajar menguasai diri, ikut yang mana ya. Ini saya anggarkan 50.000. Orang hidup juga butuh rekreasi ya, jadi ini dianggarkan 1 bulan 150.000. Kalau punya ternak, misalkan ternak ayam atau seperti saya ini memelihara ikan koi ya, untuk hiburan di rumah, itu saya menyediakan untuk pakan ternak 100.000 untuk pakan ternak ya, 100.000. Lalu ada dana darurat 100.000. Nah, ini semua amplop sudah diisi ya. Lalu kita masukkan ke dalam buku keuangan kita, disimpan di dalam lemari ya. Nah, jika memerlukan kita tinggal mengambil bagian mana yang harus kita keluarkan. Dengan demikian kita sudah mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Akhirnya 2 poin penting untuk dipertimbangkan. Pertama, jika Anda memiliki masalah keuangan, cari bantuan sebelum terlambat. Masalah keuangan dapat diselesaikan, tetapi seringkali berarti perubahan. Beberapa di antaranya mungkin tidak semudah itu. Perencanaan keuangan yang berkualitas dapat membantu Anda mengidentifikasi area masalah dan memikirkan solusi yang akan berhasil untuk keluarga Anda.
Lalu yang terpenting lainnya, dengarkan apa yang mungkin Tuhan katakan kepada Anda melalui keadaan keuangan Anda. Keuangan dapat menjadi faktor pemisah dalam pernikahan, tetapi juga dapat menyatukan Anda dengan cara yang baru dan lebih dalam, karena Anda mempercayai Tuhan bersama dan mengikuti rencananya. Jika Anda bersedia mengikuti rencana sederhana ini dan mulai dengan cerdas dan penuh doa, memberikan 10% dari penghasilan Anda, saya yakin situasi keuangan Anda akan membaik. Lebih penting lagi, Anda akan menyimpan harta di surga yang benar-benar penting. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.